Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih di dalam program yang indah ini, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam. Telah kita jelaskan dari awal pertemuan kita, doa ketika bangun tidur, kemudian beberapa adab, etika, kemudian kemarin kita berakhir di pembahasan tentang sholat witir. Dan di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adzan. Ya, karena tentunya setelah sholat witir, awal kali kegiatan kita adalah sholat subuh. Dan sebelum sholat subuh itu kita mendengarkan adzan sholat subuh. Maka di sini beberapa sunnah yang terkait dengan adzan itu. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mengikuti adzannya muadzin yang mengumandangkan adzan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dari tuntunannya di dalam hal itu. Jadi diriwayatkan oleh Imam 7, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan juga hadits ini tentunya asalnya dari riwayat Imam Malik dan Muwatta, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Darimi dan selainnya. Ini termasuk hadits yang populer. Semuanya meriwayatkan dari jalur Imam Malik bin Anas rahimahullah, meriwayatkan dari Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian beliau meriwayatkan dari Atha bin Yazid Al-Laythi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila kalian mendengar an-nida, mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Situ kan adzan. Jadi dalam hadits ini terdapat anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa yang mendengarkan adzan agar supaya dia menjawab adzan itu sebagaimana yang diucapkan oleh si muadzin. Ya, karena itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dari Ibnu Juraid Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki, bahwa beliau berkata, "Huddithu anna an-nasa kanu yunsituna lil muadzin insatahum lil qiraah." Kata Ibnu Juraid, dan beliau dari ulama tabi'in, telah diceritakan kepada aku, maksudnya sampai kepada beliau berita dari para sahabat di masa Nabi SAW, bahwa manusia di masa itu, mereka itu diam mendengarkan muadzin seperti mereka diam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena pada adzan tersebut terdapat mana-mana yang agung,
dan terdapat kandungan-kandungan yang sangat luhur dan besar yang sepatutnya selalu diingat oleh setiap muslim dan muslimah dan menghiasi kehidupannya. Ya, karena adzan itu sebagaimana yang dimaklumi, kita bertakbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu membesarkan Allah dan mengagungkannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat, persaksian kita yang selalu kita ucapkan, kita perbaharui, ya, bersama dengan adzan ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang mana kita disyariatkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah, agar supaya kita selalu mengingat banyaknya keberuntungan yang kita diberi anugerah dengannya di dalam agama ini. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kandungan yang sangat luar biasa ini hendaknya selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Karena itulah kita diperintah untuk memperbanyak, atau diperintah setiap kali mendengar nida, mendengar muadzin, maka kita menjawab seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin tersebut. Faqulu mithla ma yaqul muadzin. Maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh si muadzin tersebut. Maka asalnya seperti itu, setiap kali si muadzin dia berucap sesuatu, maka sunnahnya kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Iya. Dan ini sunnah yang hendaknya diperhatikan. Apalagi kita akan mendengarkan nanti dari sunnah setelah mendengar adzan ada doa-doa, dan di belakang doa-doa itu terdapat pahala-pahala yang sangat besar, keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Baik. Kemudian dari sunnah di dalam adzan ini datang di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan orang yang menjawab adzan ini. Dan juga di dalam hadits Umar ini diberikan tambahan dari sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam adzan tersebut. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila si muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, apa yang diucapkan kalau muadzin berkata seperti itu? Faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian salah seorang di antara kalian berkata mengikutinya Allahu akbar, Allahu akbar. Iya. Lalu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian si muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah. Maka qala asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang salah seorang di antara kalian berkata asyhadu an la ilaha illallah juga. Thumma qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian si muadzin berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah seorang dari kalian juga berkata sama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah. Apabila muadzin berkata hayya 'alas shalah, maka salah seorang di antara kalian berkata la haula wala quwata illa billah. Di sini hadits Umar merinci ya, bahwa untuk khusus hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dijawabnya berbeda dengan ucapan muadzin. Ya. Kalau dia berkata hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah.
Dan itu lebih mencocoki konteks ya sebenarnya. So kalau misalnya muadzinnya berkata hayya 'alas shalah, artinya hayo kita menuju ke salat. Lalu kita jawab juga hayya 'alas shalah, ayo kita menuju ke salat. Jadi gimana kita dipanggil menuju ke salat, kita panggil juga si muadzinnya menuju ke salat gitu. Tapi ketika dijawab la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah, itu nyambung, lebih kuat nyambungnya. Karena seorang itu ketika dipanggil ayo pergi sholat, maka dia sandarkan tidak daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Saya akan ke sana, cuman saya ini dibantu kekuatanku untuk bisa menjalankan kewajibanku, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawaban untuk hayya 'alas shalah, dibaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala hayya 'alal falah." Kalau si muadzin berkata hayya 'alal falah, maka si orang yang mendengar berkata la haula wala quwata illa billah. Jawabannya sama. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau si muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, maka orang yang mendengarnya juga menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Dan terakhir, tsumma qala la ilaha illallah, kemudian muadzin berkata la ilaha illallah, dia tutup adhannya, maka orang yang mendengar juga berkata la ilaha illallah. Jadi siapa yang mendengar muadzin dengan urutan seperti itu, dia jawab sama, kemudian dengan urutan seperti yang disebut oleh Nabi itu, ya, min qalbihi, dia jawab dari hatinya, dakhalal jannah. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang baca itu dia jawab dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Iya. Dan di sini sudut pentingnya ya, seorang itu ketika menjawab adzan, dia dengar, kemudian dia jawab dari hatinya, agar supaya dia dapat keutamaan ini, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Banyak dari manusia, kadang dia nggak tahu dari sunnah-sunnah ini. Ya terdengar adzan gitu, dia lewat saja, tidak memperhatikan. Dianggap hal biasa. Ya dia lagi bicara, dia lanjutkan saja pembicaraan, tidak dijawab. Ya kecuali kalau misalnya seorang itu sibuk, anggaplah misalnya dia di dalam kamar mandi, Anda cocok dia berzikir menyebut Allah kamar mandi, maka dia dengar saja dulu di wudu, setelah keluar maka boleh dia jawab adzan itu dari awal sampai akhir sebagaimana yang didengar. Atau misalnya seorang karena dia ada pembicaraan penting dengan tamunya, dia dengar adzan sambil berbicara, begitu selesai adzan itu dia jawab sekaligus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah itu dia berdoa. Nah, itu boleh ya kalau memang kadang-kadang dia lakukan sesuai dengan keperluan. Ya, tapi perhatikan menghadirkan khusyuk di dalam hal tersebut supaya dia jawab dari hatinya. Dan ini sunnah ya di dalam menjawab dari adzan tersebut. Iya. Karena itulah di sini juga diperhatikan dari hadits bahwa berdasarkan hadits ini, kalau misalnya si muadzin membaca di adzan subuh as-salatu khairum minan naum, maka kita juga membaca as-salatu khairum minan naum. Iya. Kita juga membaca as-salatu khairum minan naum. Nah, itu pendapat yang lebih kuatnya ya di dalam hal ini. Walaupun ada silang pendapat, tapi itu pendapat yang terpilih dan lebih kuat insyaallah ta'ala. Baik. Jadi ini beberapa sunnah ringkas terkait dengan menjawab adzan, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan yang akan datang.